Pak, serius itu Pak? Ini kok saya masih ada di nomor meninggal syahid 4. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada nomor 5 ya Bu ya. Ya Bu, betul atau tidak? Jangan ngobrol ya Bun. Ya, sudah sampai nomor 5 Bun. Bu Yuni. Baik. Bentar ya. Saya kok tidak yakin ya. Nomor 4 itu kayaknya belum kelar deh. Iya betul Pak. Yang nomor 4 ini belum selesai Pak. Kenapa? Halaman 60 67. Iya betul. Iya, ini ada catatannya. Baik. Di bab keempat ini ya, kita dijelaskan tentang bahwa salah satu amal penghapus dosa itu bersabar menghadapi gangguan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gangguan itu macam-macam ya. Baik cobaan karena alam atau cobaan karena manusia. Di bab ini, siapa yang bersabar dalam menghadapi gangguan dan mengharapkan pahala dari Allah, lalu dia memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, maka amalan ini menjadi penebus dosa.
pelan-pelan saya ingin sampaikan begini. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar itu dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah ini banyak sekali. Kalau kita tidak sabar, tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangan Allah ini banyak sekali dan sangat menarik untuk dilakukan. Kalau tidak sabar, maka kita tidak bisa meninggalkannya. Yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Ya, ketentuan-ketentuan Allah. Karena tidak seluruh ketentuan Allah, takdir Allah itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi satu hal kita harus tahu, bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Saya ulangi ya. Sabar terhadap takdir Allah. Karena tidak semua takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Namun satu hal yang kita perlu tahu, bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Oleh karena apa? Oleh karena yang paling tahu terbaik buat kita bukan kita, akan tetapi Allah. Oleh karenanya kita diajak untuk berpikir positif terhadap Allah. Asa 216, Al-Baqarah 216. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Nih, tolong perhatikan. Kita ini boleh jadi menganggap sesuatu itu kita tidak suka. Jangan-jangan itu yang terbaik buat kita. Dan kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu terbaik buat kita. Jangan-jangan tidak baik. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Nah, jadi tolong direnungkan ya, bahwa Bapak Ibu caranya berpikir positif kepada Allah, sehingga dengan demikian ya, kita bisa menerima takdir-takdir Allah. Kembali, jadi kalau kita dapat gangguan, kemudian bersabar dengan gangguan itu, dan sabarnya hanya berharap pahala dari Allah, maka kesabaran kita menjadi penggugur dosa. Dan ini tidak gampang. Ini bukan perkara ringan. Karena itu dikatakan oleh ulama, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqati walakin ahla awaqibuhu minal asal. Sabar itu pahit, Pak, seperti buah yang paling pahit, seperti pohon yang paling pahit. Tidak ada orang mau memakannya. Tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu. Saat bersabar itu berat, tapi hasil dari sabar itu jauh lebih manis daripada madu. Baik, pelan-pelan mari coba kita lihat betapa tidak baiknya sabar itu. Satu, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa sabar itu nilainya tanpa batas. Saya ulangi, sabar itu nilainya tanpa batas. Al-Quran surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya disempurnakan bagi orang yang sabar. Apanya yang disempurnakan? Pahalanya tanpa batas. Pak, semua orang bisa salat. Semua orang bisa sedekah. Semua juga bisa umrah asal ada uang. Tapi yang bisa salat, yang bisa sedekah dan umrah tadi belum tentu bisa sabar.
Belum tentu. Karena itu nilai dari sebuah kesabaran itu tanpa batas. Bahkan di buku ini dikatakan pada halaman 65, coba dilihat, bahwa kalau ada orang mendolimi kita, ini sebenarnya ayat pada surat 42 ayat 43 di halaman 65. Itu rentetannya dari ayat ke-39 surat 42. Bagaimana respon kita ketika kita dizalimi orang? Ya, bagaimana respon kita ketika kita dizalimi orang? Nah, di buku ini ditulis pada ujungnya ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi bagi orang yang sabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi kalau kita dizalimi, Pak, itu ada rentetannya nanti dari ayat 39-nya, tapi ditulis di ujungnya, kalau kita bisa bersabar dan juga memberikan maaf kepada orang yang mendolimi kita, sungguh itu adalah perkara yang dimuliakan. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Bilang dong, bisa apa enggak? Bisa. Kalau kita enggak berazam bilang bisa, nanti kita enggak bisa. Tapi kalau kita bilang insya Allah bisa, ada niat dan berusaha, nanti oleh Allah dibantu kita jadi bisa. Tapi kalau keinginan saja tidak ada, apalagi usaha, lalu bagaimana Allah akan bantu kita? Jadi Pak, kalau ada orang zalim berbuat tidak baik kepada kita, niatkan dalam hati, saya tidak akan membalas dengan kezaliman yang sama. Saya ingin memaafkan orang itu dan saya ingin membalasnya dengan kebaikan. Maka nanti asal ada niat, Allah yang akan bantu. Ya. Dan karena Islam ngajarin kita, Pak, kalau kita dizalimi, kita diperlakukan oleh orang tidak baik, jangan pernah membalas dengan ketidakbaikan yang sama, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Allah. Buka Al-Quran surat 41 ayat 34 sampai 35. Surat 41 ayat 34 35. Wala tastawil hasanatu, surat 41 Fusilat. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Betul, Pak? Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak sama kebaikan dan keburukan, itu tidak sama. Maka balaslah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi bagaimana kita diajarkan merespon sesuatu itu, bahkan yang buruk, dengan cara yang baik. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah telah menjadi teman setia. Yang demikian itu tidak mungkin dimiliki, dianugerahkan, kecuali kepada orang-orang yang memiliki kesabaran dan keberuntungan yang besar. Maka kalau begitu teman-teman sekalian, ya, sabar itu menjadi penting. Selain sebagai penggugur dosa, membuat hidup kita juga jadi nyaman. Orang kalau sabar itu nikmat. Tapi kalau ditanya berat, ya iya berat. Ya. Tadi sabar penggugur dosa. Yang kedua, sabar itu perkara yang dimuliakan. Bahkan ada yang sangat agung. Antum tahu, sabar itu ternyata menjadi pengantar surga. Apa? Menjadi pengantar surga.
Ada satu hadis, ikhwah. Ini hadisnya sahih kata ulama ya. Ada di dalam kitab yang saya bawa ini pada bab sabar. Dituturkan oleh sahabat Atha bin Abi Rabah. Sahabat Atha bin Abi Rabah. Qala berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Atha bin Abi Rabah, qala li telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Kata sahabat Atha, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Ala urika imra'atan min ahlil jannati. Ala urika imra'atan min ahlil jannati. Maukah engkau kuberitahu, kata sahabat Ibnu Abbas kepada Atha, maukah engkau kuberitahu perempuan yang akan menjadi penghuni surga? Maka fakultu, kata sahabat Atha, saya jawab, bala, iya, saya ingin tahu. Qala, lalu Nabi memberitahu, hadhihi al-mar'atu sauda'u. Perempuan yang akan menjadi penghuni surga ini adalah al-mar'atu sauda'u, yaitu perempuan yang berkulit hitam. Bu, hati-hati yang putih ya, Bu. Yang berkulit hitam. Sebenarnya bukan karena kulitnya yang menjadikan ke surga. Ini qadarullah, wanita ini berkulit hitam. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu wanita berkulit hitam ini datang kepada Rasulullah. Curhat. Jadi curhat sama orang alim boleh enggak? Boleh, ya. Faqalat, perempuan ini bilang kepada Rasulullah, Inni usra', ya Rasulullah, aku ini perempuan yang sedang mengalami atau mengidap penyakit. Penyakitnya namanya ayan, epilepsi. Aku ini perempuan yang sedang mengidap penyakit epilepsi. Wa inni atakasyaf, dan sesungguhnya ya Rasulullah, kalau penyakitku anfal, aku tidak sadar, maka pakaianku tersingkap sehingga auratku nampak. Ini tolong ya Bu, perhatikan. Wanita untukku agar aku diberi kesembuhan. Jadi minta doa kepada orang boleh enggak? Boleh. Yang penting orang itu soleh. Minta doakan kepada orang boleh. Orang itu soleh dan masih hidup, ya, soleh dan masih hidup, minta doakan. Misalnya ana mau jalan ketemu beliau, ismukum ya, nama antum siapa? Hah? Siapa? Hah? Irwin. Masya Allah. Ana ketemu Pak Irwin. Pak Irwin tanya, mau kemana Ustaz? Ana mau pulang kampung, doakan ana ya. Boleh atau tidak saya minta doa? Boleh. Karena secara zahir ana anggap orang soleh. Tapi kalau tidak soleh boleh enggak? Ya jangan. Misalnya orang lagi mabok gitu, lagi minum, terus tanya ente mau kemana? Ane mau umroh, doain ane ya. Ya tidak bisa. Nah, soleh masih hidup boleh. Kalau sudah meninggal ya nggak boleh. Kalau sudah meninggal nggak boleh. Ya baik. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, wanita ini minta kepada Rasulullah, fad'ullah ta'ala li. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, ya, agar aku diberi kesembuhan. Qala, lalu Rasulullah berkata kepada perempuan itu, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaki. Kata Nabi, jika engkau mau, bersabarlah dengan penyakitmu, walakil jannah, maka bagimu surga. Jika engkau mau, bersabarlah dengan penyakitmu, maka bagimu surga.
Jadi kesabaran itu tidak hanya penggugur dosa. Kesabaran itu bukan hanya perkara yang dimuliakan. Kesabaran itu pahalanya bukan hanya tanpa batas, tapi kesabaran itu pengantar surga. Walakil jannah, bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyak. Kata Rasulullah kepada wanita ini, jika engkau mau saya doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan untukmu. Faqalat, wanita ini kemudian berkata, asbiru, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Nggak apa-apa saya sakit, saya milih sabar aja. Kalau sabar saya menjadi pengantar ke surga. Tapi wanita ini masih minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar nanti kalau saya anfal pakaianku tidak tersingkap. Masya Allah ya. Jadi sabar itu agung atau tidak? Agung sekali. Nah, saya juga ingin sampaikan, sabar itu Pak, mesti pada kejadian awalnya. Jadi benturan pertamanya kita harus sabar. Karena kalau kejadian pertamanya kita tidak sabar, maka ujungnya nanti semuanya jadi jelek. Saya ulangi ya, sabar itu mesti pada kejadian pertamanya. Karena kalau tidak sabar, ya kalau tidak sabar pada kejadian pertamanya, nanti ujungnya mesti jelek. Karena kita sudah terlanjur merespon tidak baik. Contoh, nih perhatikan, ada orang, afwan ya, misalnya parkir di depan rumah. Apa? Parkir di depan rumah. Kita tidak sabar. Marah nggak kita? Marah. Kadang-kadang ketika marah itu dibiarkan, lisan kita ini berkata tidak baik. Akhirnya ujungnya menjadi keles. Tapi kalau di awalnya kita sudah sabar, ke belakangnya semuanya nikmat. Paling kita akan bilang, Pak, mohon maaf, mobil saya mau keluar dulu ya Pak. Nikmat atau tidak Pak? Enak atau tidak? Tapi nyatanya banyak yang tidak bisa bersabar ketika terjadi kejadian itu. Memang ya, orang itu kan semua bilang kuat ya Pak ya, kalau cobaannya belum ada. Kalau cobaannya sudah ada, coba buka dulu Quran surat 29 ayat 2 dan 3. Surat berapa? 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna Allah fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Perhatikan tuh baik-baik itu. Apakah manusia mengira, ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna, apakah manusia itu mengira cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman padahal belum diuji. Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul, siapa yang dusta. Betul enggak? Sekarang coba saya tanya nih, saudara saya nanti, tadi saya tanya, jawabnya jujur ya ayah. Nah, kalau nggak jujur masuk neraka ya. Saya tanyanya gampang, Pak, mohon maaf lahir batin, ini pertanyaannya enteng. Kira-kira nih, Bapak ada keinginan nikah lagi enggak? Kenapa mesti ibu yang geli gitu loh? Saya tanyanya sama Bapak, kenapa responnya di sana? Aduh, ya sudahlah, antum bilang nggak mau kan? Nggak mau Ustaz. Keren itu ya. Nggak mau. Karena apa bilang nggak mau? Belum ada yang godain. Tiba-tiba datang perempuan ke Bapak, Pak, ini cantik, kaya,
Bapak nikahin saya mau nggak Pak? Saya nggak perlu uang Bapak, yang penting Bapak nikahin saya. Kira-kira gimana Pak? Saya nggak usah dijawab itu kan. Jadi kalau ujiannya belum ada orang kuat Pak. Kalau ujiannya sudah ada belum tentu. Makanya kita bilang ya sabar pada benturan pertamanya. Saya tanya tadi semua, bisa nggak bersabar? Bisa, karena cobaannya belum ada, gitu loh. Ya kita harus berusaha bisa Pak. Sabar itu karenanya pada benturan pertamanya. Kalau pertamanya itu sudah sabar Pak, kesananya enak. Saya ceritakan begini. Ini diriwayatkan ya oleh sahabat Anas. Jadi hadis ini berjalur dari sahabat Anas. Kata sahabat Anas begini. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Satu ketika Nabi itu jalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Jadi Nabi lewat, kata sahabat Anas, melewati seorang wanita yang menangis di tepi kubur. Wanita ini baru kehilangan anak laki-lakinya. Nangis dia Pak. Lalu didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada perempuan itu, ittaqillah, bertakwalah Bu kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah Bu dengan cobaan ini. Gimana? Bertakwalah dan sabarlah. Apa yang dilakukan perempuan itu? Perempuan itu berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Itu bahasa Indonesianya kacau tuh Pak. Ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati. Perempuan itu bilang, pergi sana engkau dariku, karena engkau tidak pernah ditimpa musibah yang sedang menimpa diriku. Kepada siapa? Kepada Nabi. Walam ta'rifu, tapi wanita itu tidak tahu kalau itu Nabi. Bayangkan, Nabi diusir, pergi sana, ilaika anni, pergi sana engkau dariku. Ya Allah, Nabi, tapi dia tidak tahu. Tapi Nabi marah enggak Pak? Enggak. Coba ustadz yang dikutukan, pergi sana kamu nggak tahu saya ustadz. Masya Allah. Ya, ustadz itu sabarnya mesti banyak. Ya, kalau nggak sabar nggak bisa ngajar Bu. Ya, wong sekarang diajar, minggu depan ditanya lupa semua, ya sudah. Lalu pergilah sana katanya. Akhirnya Nabi pulang loh. Nabi pulang, oleh sahabat Anas diberitahu, ibu itu Nabi loh tadi. Akhirnya perempuan itu lari ke rumah Nabi Pak. Dan sampai di rumah Nabi tidak ada penjaga di rumah Nabi, langsung jumpa. Maka perempuan itu meminta maaf, tidak tahu kalau itu Rasul. Dan Rasul berpesan apa? Inna sabra inda sadmatil ula. Ibu, sabar itu pada benturan pertamanya. Sabar itu pada benturan pertamanya. Kalau pertamanya sudah nggak sabar, ya selesai. Tuh. Maka teman-teman, Bapak Ibu, sabar itu kudu banyak nggak di dalam diri kita? Banyak atau tidak? Banyak. Dan jangan pernah membatasi sabar ya. Suka membatasin nggak kita? Lalu kita bilang sabar itu ada berapa batasnya? Lalu saya cuma mau tanya, kan orang sering bilang begitu, sabar itu ada batasnya berapa panjang sih? Terus dengan enak menganalogikan, apa analoginya? Semut aja diinjek ngelawan, ya. Loh, yang aneh itu kok nyamain dirinya sama semut itu loh. Semut tidak punya panduan Quran dan hadis kan? Kita punya panduan Quran dan hadis. Kata Allah kita disuruh sabar. Jadi sabar berbatas. Orang yang membatasi sabar sungguh bukanlah orang yang bersabar. Orang yang membatasi sabar sungguhlah orang yang tidak punya kesabaran. Coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Quran surat 3 ayat 200, ayat yang terakhir. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabarlah dan kuat
kuatkan kesabaranmu. Surat 3 ayat 200. Sabar Pak Ustadz. Lagi nyari. Sabarlah engkau dan kuatkan kesabaranmu. Jadi sabar itu memang harus kuat, Pak. Tidak bisa mengatakan sabar berbatas. Jangan. Karena yang membuat kita tidak sabar itu datangnya bertubi-tubi. Saya kasih contoh, Pak. Hidup ini ujian atau bukan? Kalau kita nggak punya senjata sabar gimana? Nggak bisa. Hidup ini tempatnya ujian. Lalu kita nggak punya sabar, kita nggak bisa mengarungi hidup ini. Sampai Nabi itu pernah mengatakan, Pak, di dalam bab sabar, kata Rasulullah, tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas melebihi sabar. Wa ma u'tiya ahadun khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas melebihi sabar. Karena sabar ini selalu kita pakai. Sebab hidup ini tidak akan pernah lepas kita dari cobaan, ujian, gangguan. Kalau kita tidak punya senjata sabar, mati kita, selesai. Nih, perhatikan baik-baik ya, bahwa sabar itu sangat amat penting. Nabi pernah mengatakan begini. Jadi panjang hadis ini, saya baca ujungnya saja. Dari Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Bukhari. Wa hadhil hutat as-sigharu al-a'rad wa in akhtau hadha nahashahu hadha wa in akhtau hadha nahashahu hadha. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud itu mengatakan Rasul membuat garis tiga nih. Lalu khutat itu jamak sebenarnya, ya karena gambarnya itu analoginya 3 garis. Nabi mengatakan, ini tahu ndak kalian 3 ini rintangan hidup. Wa in akhtau hadza nahashaw hadza. Engkau lepas dari satu rintangan ini, engkau mesti jumpa dengan rintangan ini. Engkau selesai dari rintangan ini sudah nunggu. Jadi hidup tuh penuh cobaan, penuh rintangan, penuh ujian. Kalau kita nggak punya senjata sabar, selesai kita. Maka sabar itu harus terus melekat pada diri kita. Dipahami? Dipahami atau tidak? Baik. Yuk lihat lagi pada halaman 65. Pada surat An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Nah, kalau gitu apa yang diajarkan di sini berkenaan dengan bab ini, kita itu sebagai seorang mukmin, Pak, tidak pernah boleh menyimpan sakit hati di dalam dada kita. Saya ulangi ya. Kita sebagai seorang mukmin tidak pernah boleh menyimpan sakit hati di dada kita. Lelah nanti kita, capek. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kata beliau, jika kalian ingin hidup bahagia, jika kalian ingin hidup ini tenang dan bahagia, salah satunya dari nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, jangan pernah menyimpan sakit hati. Maafkan saja. Caranya begini, Pak, untuk jadi pemaaf itu. Manusia itu tempatnya apa? Salah dan lupa. Jadi kalau ada orang keliru, itu wajar atau tidak? Saya ulangi, kalau ada orang keliru wajar atau tidak? Kalau ada orang salah wajar atau tidak? Wajar.
Berarti kalau ada teman kita berbuat salah dan keliru kepada kita, wajar atau tidak? Wajar. Dengan begitu kita memaklumi dan memaafkan. Anehnya kita ini Bapak Ibu, kalau kita salah, kita memberi uzur kepada kita. Kita memberi rukshoh kepada kita. Ya saya kan manusia, mesti berbuat salah. Ya tak? Tapi ketika orang yang berbuat salah, kita tidak memberi uzur dan kita tidak memberi rukshoh. Kita tidak memberi dispensasi, kita tidak memberi maklum kalau orang yang salah. Tapi kalau dirinya yang salah, dia berikan dispensasi dan dia berikan maklum. Ingat loh, kita ini bergaul dengan manusia. Namanya manusia itu mesti ada kelirunya, mesti ada salahnya. Jangan menuntut orang selalu benar. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, beliau menulis satu hadis dalam kitab beliau Al-Wajiz pada bab iyal, bab berkeluarga. Nih hadis yang dinukil nih. La yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki membenci mukmin perempuan, ini suami istri atau umum. Jangan mukmin laki membenci mukmin perempuan, oleh karena pada mukmin perempuan itu terdapat keburukan akhlak. Ingat loh, pada mukmin itu masih menyimpan jutaan akhlak baik. Kenapa kita tidak berusaha mengingat baiknya saja dan melupakan jeleknya? Maka jadi pemaaf, hidup menjadi indah. Kalau kita hanya ingat jeleknya dengan melupakan kebaikannya, maka kita akan sedang membangun permusuhan. Tuh. Jelas sampai sini? Jelas atau tidak? Jadi untuk jadi pemaaf itu sadari loh, sahabat kita, saudara kita, istri kita, suami kita adalah manusia. Yang namanya manusia melekat, ada salah, ada lupa. Kalau begitu ya sudah, maafkan saja. Jadi di sini dikatakan dalam ayat ini, jika atau memaafkan suatu kesalahan orang lain. Ayo dong bangun itu. Nah, bisa nggak Pak kita memaafkan kalau kita nggak sabar? Saya tanya, bisa nggak kita memaafkan kalau kita nggak sabar? Ya gak iso. Padahal dalam Islam itu kita dituntut lebih jauh daripada sekedar sabar, tapi membalas dengan kebaikan. Sekarang saya tanya, Bapak dicaci, Bapak dicela, Bapak dimaki, apa yang Bapak respon? Apa Pak? Enggak, saya tanya, nggak tanya ibu-ibu lah. Kalau tanya ibu-ibu, balas lah Pak Ustadz. Ayo gimana Pak respon kita Pak? Kok ada yang berani ngomong ya Pak? Apa respon kita Pak? Padahal ini di masjid loh. Nih, Islam mengajarkan tidak hanya sekedar bersabar, bahkan kita meresponnya dengan kebaikan. Coba buka Quran surat 25 ayat 63. Surat berapa? 65, surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Coba perhatiin baik-baik. Wa ibadur rahman, adapun ibadur rahman, betul nggak? Hamba Allah yang maha pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ditegur oleh orang jahil, maksudnya apa itu? Dengan cacian, makian, hinaan, jawabannya apa? Qalu salama. Ya Allah, semuanya direspon dengan kedamaian.
Jadi apabila orang jahil menyapa dengan cacian, makian, hinaan, respon kita itu adalah sesuatu yang mengandung kedamaian. Itu bisa dilakukan kalau nggak punya sabar? Nggak bisa. Karena itu sabar itu Masya Allah. Benar ya, Rasul bilang apa? Tidak ada satu pemberian Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas melebihi sabar. Coba antum ya ikhwah, ada seorang sahabat namanya Ashaj ya Abdul Qais. Siapa namanya? Ashaj Abdul Qais. Namanya susah ya. Pernah dengar gak sahabat ini? Ashaj Abdul Qais. Pernah dengar sahabat ini? Ya sekarang ini Pak Ustaz. Jadi dituturkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas begini, qala Rasulullah SAW li Ashaj Abdul Qais khaslataini yuhibbuhumallah al-hilm wal-ana'. Wahai Ashaj Abdul Qais, kata Nabi, pada dirimu ini tersimpan dua sifat, yang karena dua sifat itu engkau dicintai oleh Allah. Saya ulangi ya. Wahai Ashaj Abdul Qais, pada dirimu ini tersimpan dua sifat, yang karena sifat itu engkau dicintai Allah dan Rasul. Sifat apa itu? Al-hilmu wal-anatu. Yang pertama penyabar, yang kedua enggak gampang marah. Satu apa? Penyabar. Dua, nah ini Bapak ya Pak ya. Pak, ini dua sifat nih Pak. Apa satu? Sabar. Dua, jangan gampang marah. Ini kan yang paling banyak marah itu siapa? Kata ibu-ibunya bapak, kata di sini ibu, sana bapak, katanya. Allah. Jadi dua-duanya tukang marah begitu Pak. Ya Allah. Udah saya tanya, ini orang bertakwa atau tidak? Bertakwa atau tidak? Bertakwa. Tahu indikator orang bertakwa? Buka Quran surat 3 ayat 134. Ngelihat ayat ini baru, oh iya ya, saya enggak kayaknya. Surat 3 ayat 134. Indikator orang bertakwa itu adalah, kata Allah, perhatiin baik-baik tuh. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu satu, orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Artinya apa itu? Dermawan, tidak bakhil, tidak merki. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Apa itu? Tidak emosional. Pak, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Coba ganti deh, sedikit marah. Jangan dikit-dikit marah, tapi sedikit marah. Masa apa-apa direspon dengan marah? Capek lu, lelah. Ayo tumbuhkan rasa sabar. Emang bisa Ustaz? Nanti tak jelaskan ya. Apa tadi? Tidak emosional. Yang ketiga, pemaaf. Orang mukmin itu pemaaf. Orang bertakwa itu pemaaf. Tidak ada yang pendendam. Tidak pernah menyimpan sakit hati. Pemaaf. Udah maafin aja. Hidup enak, lega. Nyimpan sakit hati itu capek, lelah. Ngapain kotoran ditaruh di hati? Nah, kembali coba. Ustadz, sabar itu bukannya bawaan Pak Ustadz.
Udah dari sononya Pak Ustadz, saya ini nggak punya sifat sabar Pak Ustadz. Lalu dengan enteng berkata, ya udah, kamu kan udah tahu nikah sama saya dari dulu saya kayak gini. Kalau mau terus ya udah, kalau enggak ya udah. Emang saya kayak begini. Nah, itu namanya nyerah, Pak. Apa gunanya Quran dan hadis? Allah kasih sebagai guidance buat kita, pedoman buat kita untuk merubah karakteristik kita, untuk merubah kebiasaan kita. Itulah fungsinya Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, kok Anda menyerah? Ya udah, saya udah kayak gini. Kalau kamu mau berteman dengan saya, silakan, saya memang kayak gini. Kalau enggak, ya udah enggak apa-apa. Itu namanya nyerah. Karena itu ulama berkata, Pak, namanya adab itu ada dua, Pak. Ada yang disebut dengan jibilli. Memang dari lahir udah baik, Pak. Udah lembut, gak gampang marah, penyabar. Tapi ada yang sifatnya muhtasab. Muhtasab itu diusahakan. Ada niat, ada usaha, dibantu nanti sama Allah. Dan ini Rasul pernah mengatakan, coba lihat. Kalau antum punya Riyadhus Shalihin, hadis kedua di bab sabar, itu babnya bab ketiga. Anna nasan minal ansar, ada sekelompok orang Ansor, Pak, sekelompok orang Ansor datang ke Nabi. Sa'aluhu, orang-orang Ansor ini datang ke Nabi minta, Pak. Ada di sini orang datang ke Ustadz minta. Banyak, Pak. Datang, tapi bukan di sini, di rumah. Datang minta, fa'atohum, dikasih sama Nabi, Pak. Hum, mereka loh, bukan satu orang, semuanya dikasih. Summa sa'aluhu, kemudian minta lagi, Pak. Dikasih lagi sama Nabi. Hatta nafida ma'inda, sampai habis apa yang dimiliki oleh Nabi. Keren gak tuh ya? Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Lalu Nabi kemudian menasihati mereka ketika Nabi sudah memberi semua apa yang ada pada tangannya. Sudah habis baru Nabi nasihati. Apa nasihat Nabi? Nih. Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah. Nah, saya terjemahkan yang ketiga. Apa kata Nabi? Kalau engkau berusaha untuk jadi penyabar, maka nanti dibantu oleh Allah engkau jadi penyabar. Jadi jangan nyerah dengan keadaan. Quran guidance, hadis itu guidance, counselor buat kita. Ini loh petunjuk, ikuti dan berusaha kita. Maka insya Allah nanti jadi penyabar. Jangan nyerah dengan keadaan. Ya saya sudah kayak gini, enggak. Saya disuruh sabar oleh Quran, terapi sabar dengan banyak puasa. Begitu. Halo? Pak, jangan dikit-dikit marah ya, Pak. Terutama kepada siapa, Pak? Kok ngaku sekarang? Tadi katanya yang sering marah istri. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, nih perhatikan nih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak itu kepada istri-istri kalian. Tuh. Sebaik-baik akhlak kepada siapa? Kepada istri-istri kalian. Jangan istri-istrinya yang ditekankan, tapi akhlaknya. Ya. Akhlaknya. Karena kepada wanita itu memang begitu, Pak. Lu Nabi kan yang bilang, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja ma fid dila'i a'la wa in tukimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, nih nasihati istri itu dengan baik.
Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dari situ tuh perempuan diciptakan. Kalau engkau ingin luruskan dia patah, tapi kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Karena itu nasihatilah istri itu dengan halus. Karena wanita itu termasuk makhluk. Saya nggak bilang begitu. Iya, nasihati dengan lembut, dengan halus. Ya begitu Pak. Ya Pak ya. Kita bisa nggak menasihati dengan halus kalau kita nggak punya sabar Pak? Nggak bisa. Ya, maka selanjutnya sungguh Rabb memerintahkan serta menganjurkan agar kita menunjukkan sikap memaafkan kepada sesama. Halaman 65. Wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita boleh salah, maka orang lain juga pasti salah. Ya, jangan hanya nuntut orang memaafkan kita, tapi kita tidak memaafkan orang. Ayo direnungkan baik-baik. Memaafkan tuh enak, enak banget, lega. Ya, udah maafin aja. Sekarang saya tanya, Pak, Allah memberi kita ini ada batasnya enggak? Saya tanya, Allah memberi kita kenikmatan ada batasnya enggak? Enggak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kamu tidak bisa ngitung. Jadi Allah memberi kita ada batasnya enggak? Banyak enggak yang Allah kasih? Kita banyak salah enggak kepada Allah? Kalau kita minta maaf, dimaafin enggak sama Allah? Yang ibu kasih sama temannya sama dengan yang Allah kasih kepada kita? Jadi kalau kita teman kita minta maaf enggak kita maafin, kita sudah lebih hebat daripada Allah. Halo? Kok diam? Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Allah memberikan kita nikmat ada batasnya? Enggak ada. Kita banyak salah kepada Allah. Saat kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan semuanya. Enggak ada yang tidak dimaafkan oleh Allah. Sekarang yang kita kasih kepada istri dan suami kita atau teman kita sebanyak yang Allah kasih kepada kita? Lalu kalau ada teman kita, suami istri kita salah, kita tidak memaafkan, kita sudah lebih hebat. Ayo coba renungkan. Terus dengan enak berkata, Ustaz, saya enggak maafin agar saya nanti di akhirat dapat kebaikan dari dia. Betul ya? Ada hujahnya? Ada. Tapi tidak ada jaminan surga. Kalau kita memaafkan, ada jaminan surga. Tuh. Udah maafin aja. Enak kok memaafkan itu. Enak atau tidak? Enak. Mana lebih enak? Memaafkan atau mendendam? Memaafkan. Nah karena itu ayo tanamkan pada diri kita pemaaf. Sudah? Sampai sini paham? Itu intinya apa itu? Sabar. Yuk buka halaman 66. Sudah tadi saya bahas 64 65, sekarang 66. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Wa katabna 'alaihim, dan kami telah menetapkan bagi mereka fiha, di dalamnya, maksudnya dalam kitab Taurat, annan nafsa bin nafsih, ya, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, wal aina bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, was sinna bis sin, ya, gigi dengan
gigi. Wal juruh, ya, wal juruh qisasun, dan luka-luka pun ada qisasnya. Ini balasan ya, setimpal atau tidak? Nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, ya. Kemudian mata dengan telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Bahkan luka-luka ada qisasnya. Tapi lihat, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu. Ya. Barang siapa, ini penting nih, melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa. Melepaskan hak qisasnya menjadi pelebur dosa. Apa itu maksudnya? Memaafkan. Iya, ada qisasnya, tapi kalau Anda maafkan, Masya Allah, itu hebatnya Islam. Bisa nggak kita maafin kalau kita nggak punya sabar? Nggak bisa, nggak bisa. Makanya teman-teman sekalian, coba pahami ya. Imam Tabari meriwayatkan dalam sebuah athar dari Abdullah bin Amr bahwa beliau menukil ayat, barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka pelepasan hak itu menjadi pelebur dosa. Dan beliau menjelaskan, hal itu akan menghapuskan dosa-dosanya seorang yang terluka, namun mau dengan ikhlas memaafkan. Masya Allah, ya. Nah, ini harus dibangun, ya. Kemudian dijelaskan di sini, At-Tabari mengutip kisah para sahabat yang di dalamnya terkandung sikap memaafkan kesalahan yang terjadi antar mereka. Ini karena mereka teringat akan pahala dan balasan di akhirat kelak pada hari kiamat. Jadi motivasi, Pak, para sahabat memaafkan kesalahan orang lain itu yang diingat bukan emosi, tapi ganjaran kelak di hari pembalasan. Makanya, Mbak, kalau kita dalam hidup ini membayangkan semua bahagia di akhirat dengan kebaikan, maka kita pasti akan melakukannya. Tapi kalau nafsu yang kita turuti marah di dunia ini, maka kita tidak akan pernah jadi pemaaf. Sebab apa? Nafsu yang dituruti, Pak, nih membuat otak kita jadi bodoh. Nih kita tahu memaafkan, tapi Bapak emosi nggak bakal memaafkan. Kenapa, Pak? Karena telinga, otak jadi bodoh, telinga jadi tuli, mata jadi buta. Bapak ngerti, ya. Kalau lagi emosi, dinasehati nggak bakal denger. Ini Quran, ini hadis, nggak bakal lihat. Wong, coba lihat. Ini saudaranya loh. Dia nggak bisa maafkan tuh. Kenapa? Karena saat emosi matanya nggak bisa lihat. Begitulah orang kalau sudah ikut hawa nafsu. Buka Quran surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Surat 45 ayat 23. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsu dituruti terus. Apa yang terjadi? Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya berdasarkan ilmunya. Mau dibiarin oleh Allah? Yang kedua, Allah tutup pendengarannya. Orang, Pak, kalau sudah ikut emosi nafsu, bisa diomongin ndak? Nggak bisa. Kata orang Inggris tuh, raiso dikandani. Raiso diapain? Dikandani. Jadi apa? Jadi budek. Akhi, sabar akhi. Maafkanlah ya akhi. Nggak. Bahkan dia ngomong, iya situ ngomong gitu, mana situ nggak ngerasain aja apa yang saya rasain. Tuh, ayo betul atau enggak?
Jadi marahnya suruh dirasain semua orang. Allah. Bahkan kadang Ustadz, sabar ya Pak ya. Sabar Pak. Udahlah, serahin aja sama Allah. Ya Ustadz mah enteng aja ngomong, nggak ngerasain sih. Tuh. Yang kedua, apanya yang ditutup? Hatinya. Tuh. Makanya orang kalau sudah ikut nafsu Pak, hatinya ketutup, sehingga rasa cinta, rasa welas asih, sayang, care itu sirna, hilang. Karenanya Bapak Ibu, ya penting nih, mengatur hawa nafsu. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keempat, apanya yang ditutup? Apanya yang ditutup? Matanya. Sekarang saya tanya, ada nggak orang maki-maki orang tuanya? Kenapa itu? Matanya ketutup, dia nggak tahu itu yang telah melahirkan dirinya. Telinganya budak, nggak tahu apa firman-firman Allah. Nah ini loh. Jangankan itu, kita merasa hebat saja depan orang tua, tidak boleh. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan wala takul lahuma auf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah kau berkata kepada kedua orang tuamu. Jangan pernah kau membentak keduanya. Ini firman Allah. Tapi karena nafsu dituruti, mata ketutup, ya sudah tuh, orang tua diapain? Dibentak. Coba. Halo? Saya tidak ngerti itu kalau ada orang bentak orang tuanya. Pak, Bu, nih tambahan sedikit. Orang tua kita itu pintu surga. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, sekalipun orang tua kita dolim. Saya ulangi, orang tua kita itu pintu surga. Ridho Allah, murka Allah ada pada orang tua, sekalipun orang tua itu dolim dalam persoalan dunia. Ini dituturkan oleh Ibnu Abbas. Ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babain ya'ni minal jannah wa in kana wahidun fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda'an kila wa in dhalama qala wa in dhalama. Tidaklah seorang anak yang beragama Islam, dia punya dua orang tua, dua-duanya muslim, lalu dia berbuat baik kepada keduanya yang hanya berharap pahala dari Allah, maka Allah bukakan dua pintu surga untuknya. Kalau dia punya satu orang tua, lalu dia berbuat baik kepada orang tuanya, maka satu pintu surga dibuka oleh Allah untuknya. Jika salah satu orang tuamu murka kepadamu, marah, maka Allah tidak akan ridho sampai kedua orang tuamu ridho. Ditanya, kila wa in dolama Ibnu Abbas, bagaimana kalau orang tua kita dolim? Qala, Ibnu Abbas berkata, wa in dolama, sekalipun orang tuamu dolim. Tapi orang lagi marah, lagi emosi, nggak sabar, bisa dibentak nggak tuh orang tua? Halo? Bisa. Makanya sabar itu mesti banyak. Ini orang tua, Masya Allah. Ya, taib Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian di sini diriwayatkan Abu Safar mengungkapkan, seorang laki-laki Quraisy mendorong seorang laki-laki Ansor hingga giginya patah. Maka laki-laki Ansor tersebut mengadukan masalah tersebut kepada Khalifah Muawiyah. Baik. Ini tidak terjadi di zaman Nabi ya. Saya ulangi, Abu Safar mengungkapkan seorang laki-laki Quraisy mendorong seorang laki-laki Ansor hingga giginya patah. Maka laki-laki Ansor itu mengadukan masalah tersebut kepada Khalifah Muawiyah. Berkali-kali dia meminta agar masalah ini diselesaikan, sehingga Muawiyah pun berkata, itu urusan kalian berdua. Waktu itu Abu Darda berada di samping Muawiyah. Maka sahabat ini mengabarkan, aku pernah mendengar Rasul bersabda, perhatikan, ma min muslim
yusabu bi syai'in min jasadihi fayatasaddaqu bih illa rafa'ahu Allahu bihi darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang muslim terkena musibah di tubuhnya, kemudian dia memaafkan perbuatan si pelaku, melainkan dengan sikap demikian Allah mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Laki-laki Ansar tadi bertanya, apakah benar kamu mendengarnya dari Rasulullah? Lalu Abu Darda menjawab, kedua telingaku mendengar dan hatiku mengingatnya. Maka orang Ansar itu memaafkan kesalahan laki-laki Quraisy yang melukainya. Kemudian Muawiyah berkata, berilah orang Ansar itu uang. Masya Allah ya. Jadi sahabat itu para sahabat ya, bahkan para tabi'in, ketika mendengar itu sabda Nabi langsung mentaatinya. Nggak pakai tapikan, Pak. Kalau kita kan banyakkan apa? Tapikan. Sudah dibilang Rasul bersabda begini, Allah Ta'ala berfirman, kita jawab apa? Tapikan Pak Ustaz. Bayangkan orang Ansor ini ketika Abu Darda membacakan hadis tadi, ya, ma min muslim yusabu bi syai'in min jasadi fayattasaddaqu bihi illa rafa'ahu Allah bihi darajatan khatta anha biha khati'atan. Dia hanya mengklarifikasi, benarkah engkau mendengar itu sabda Nabi? Abu Darda mengatakan, saya mendengar dengan telingaku, aku mengingat dengan hatiku. Maka orang Ansor itu mengatakan, saya maafkan dia, saya maafkan dia. Begitulah Pak, kita ini berhukum dalam hidup. Ya, ikutilah apa yang disabdakan oleh Rasul, difirmankan oleh Allah. Dan kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, mestinya kita memang tidak membuat pilihan. Dan tidak ada pilihan. Coba buka Quran surat 33 ayat 36. Sudah ketemu? Surat 33 ayat 36. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh tidaklah pantas. Betul ya? Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum pada setiap urusan mereka, maka akan ada pilihan hukum yang lain baginya. Siapa menentang Allah dan Rasulnya sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kembali halaman 68. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Tidak ada batasan akhir pahalanya. Besar sekali. Ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai ya. Ini pertanyaannya banyak, masalahnya Pak, saya takut tidak kejawab. Ya. Jadi amalan yang keempat, ini belum selesai, saya kasih tanda ya. Amalan yang keempat untuk menjadi penggugur dosa adalah bersabar dengan gangguan, baik itu gangguan manusia ataupun cobaan. Ya. Nanti pelajaran kedepannya adalah gimana sih caranya bersabar. Ya, insya Allah. Gimana caranya agar kita bisa bersabar terhadap gangguan dan cobaan? Ingetin saya Bu Yuni ya. Besok temanya adalah bagaimana cara menghadapi caranya bersabar terhadap berbagai macam cobaan dan ujian, insya Allah. Baik. Ustadz, tetangga saya memelihara burung dara. Kotoran burung sampai banyak di halaman rumah. Saya bagaimana cara memberitahunya? Ibu datanglah
membawa hadiah ke rumahnya. Ini serius. Datang ke rumahnya dengan suami bawa hadiah. Lalu ibu bicara, "Pak, mohon maaf lahir batin. Ini kotoran burungnya itu kemana-mana." Gitu ya. Coba kita pikirkan bersama ya Pak. Udah itu saja yang diomongin. Nggak usah ngomong macam-macam. Nanti kalau ibu datang marah-marah, ya dia akan marah dan tidak merespon apa-apa. Datang ke rumahnya, bawa hadiah, ngomong saja, "Pak, assalamualaikum." Sudah ngomong macam-macam, "Saya cuma mau ngomong satu hal ya Pak. Mohon maaf Pak, burung Bapak kotorannya kemana-mana." Udah sampai situ saja. Insya Allah difikirkan. Kalau nggak difikirkan ya memang sudah jadi batu. Baik, wallahu a'lam. Tinggal sabar yang kita pakai kalau sudah begitu ya. Baik, wallahu a'lam. Mau berantem, mau disembelih itu burung orang, nggak bisa. Ya sudah, Allah menguji ibu dengan tetangga yang tidak peka. Anggap saja itu, bayangkan surga di sana. Karena apa? Sabar itu jalan ke surga. Riwayat siapa tadi? Ya, udah lupa lagi. Sahabat Atha bin Abi Rabah. Dari siapa beliau? Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, apakah boleh kita berdoa selesai sholat wajib maupun sholat sunnah dengan mengangkat kedua tangan? Saya ingin sampaikan, ibu punya kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Pada bab pertama, bab doa, beliau menjelaskan salah satunya tempat-tempat dan waktu doa yang diijabah. Dan beliau menuliskan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa itu salah satunya selesai sholat. Jelas? Tapi kalau ditanya doa terbaik kapan? Ketika salat. Apakah boleh doa selesai solat? Boleh. Lihat dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bab pertama beliau jelaskan pada bab doa. Wallahu a'lam. Apabila seorang istri diselingkuhi suami beberapa kali dan akhirnya suaminya menikah lagi, dan suaminya condong kepada istri barunya, dan istri yang pertamanya tidak diberi nafkah batin, bagaimana istri pertamanya mau memaafkan suaminya dan suaminya sering mengancam bercerai dengan istri pertamanya? Insya Allah ini suami nanti di akhirat akan datang dengan tubuh miring, sengklek. Tahu sengklek? Stroke di akhirat. Emang enak Pak? Poligami boleh nggak? Boleh. Saya baru dengar loh ibu-ibu tuh bisa bilang boleh katanya. Itu istrinya siapa tadi itu yang bilang gitu? Pak, jangan-jangan termasuk istri Bapak itu? Masya Allah. Coba saya ulangi ya. Poligami boleh? Masya Allah. Keren jemaah di sini nih, Masya Allah. Saya enggak pernah itu bilang, kalau saya tanya, "Bu, boleh enggak poligami?" Enggak ada yang jawab. Mau bilang tidak boleh, Quran boleh. Mau bilang boleh, berat. Jadi diam semua. Tapi di sini memang keren yang ngajar ustadz-ustadznya itu kayaknya itu. Masya Allah. Pak, jika seorang suami menikah dengan laki perempuan lain dan kemudian membiarkan istri yang satu dan lebih condong kepada yang lain, maka dia nanti akan datang kepada Allah dalam keadaan tubuh miring. Ya. Maka Anda harus adil. Nah, bagaimana Ustadz mau memaafkan suami istrinya Pak Ustadz? Ya boleh. Ya kalau Anda tidak kuat ya minta cerai. Persoalannya kan wanita ini sudah terlanjur apa? Menyandarkan kepada suami setiap apa namanya, uang nafkah itu yang sering. Makanya suami kayak begini zalim, ya zalim. Kalau Anda tidak sanggup berbuat adil, jangan. Karena biasanya pada persoalan batin itu. Kenapa Pak?
Ya dia istri yang pertama umurnya 60 tahun. Terus nikah lagi umur 18 tahun. Ya iya sajalah. Ya, nah, itu kalau Anda yakin tidak akan sanggup nanti secara batin, lebih baik tidak usah Anda lakukan. Jangan nafsu dituruti. Jangan. Makanya kalau mau biar terasa adil, istri Anda 60 tahun, cari yang 60 paling enggak 59 lah gitu. Kan mirip-mirip tuh. Ya, sehingga cenderung adil. Ya kalau 60 tahun dibandingin 18 tahun ya ngaco kan. Itu yang membuat tidak adil. Tapi Ibu, saya nasihati, ya sudah Bu, ikhlaskan saja. Biarkan itu kepada Allah. Karena nanti Ibu juga capek. Ya sudah, suami saya sudah begitu. Ya, serahkan saja kepada Allah. Biarkan nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah alam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana, apakah saya salah apabila saya menegur dengan baik-baik kepada seorang yang diberi kepercayaan tapi melakukan melebihi apa yang sudah diberi kepercayaan, dan saya sudah memaafkan dan bilang untuk tidak melakukan lagi, dan saya minta maaf, sudah menegurnya. Apabila ada kata-kata yang saya tidak berkenan, bagaimana apabila orang tersebut marah? Ya dia yang marah Ibu, biarkan, ini sudah cukup. Karena memang tugas kita kalau melihat kemungkaran, rubah dengan dengan kekuatan tangan kita, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu hati. Tapi itu sudah menegur, itu sudah syar'i, dan negurnya sudah baik-baik dan sudah minta maaf. Ya itu orang saja yang salah. Ya sudah cukup itu. Tidak ada masalah, cukup ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Capek saya. Ada berapa ini? Ada 3 ya. Ya pelan-pelan dia takut kecewa. Ustadz Afwan, pertanyaan saya di luar materi. Ntar deh yang di luar materi. Oh ini panjang betul. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, tahun 2026 saya akan berhaji. Syukuran sebelum berangkat haji yang sesuai sunnah seperti apa Ustadz? Nggak ada yang sesuai dengan sunnah. Ya udah mau berangkat haji, ya berangkat haji, minta doakan kepada tetangga, datang beri makanan, sudah cukup begitu. Ya nggak ada acara walimatus safar. Bila kita mau membayar fidyah, apa nih? Hutang puasa, kapan saya harus membayarnya? Apakah harus di bulan puasa juga? Dan kepada orang yang berpuasa, bolehkah fidyah diberikan kepada adik kandung yang kekurangan? Ibu, fidyah itu dikasih setiap sore kalau bisa. Ketika dia tinggalkan, maka kasih. Berbentuk makanan, bukan uang. Fidyatun ta'amu miskin, kepada orang miskin. Yang miskin ini adik, boleh. Justru yang miskin kepada yang terdekat terlebih dahulu. Jelas ya? Yang tidak boleh anak, karena itu tanggungan. Istri itu tidak boleh, tanggungan. Jangan duit, tidak ada fidyah uang. Fidyah itu makanan. Nanti dikasih duit dibeliin mercon. Ya. Baik. Tidak bisa baca saya. Baik, semoga manfaat yang benar dari Allah. Kalau ada khilaf lisan ana, maafkan ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai dari kita. Jazakallahu khairan apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya, kalau kedua yang seharusnya Ustaz Diki disuruh mudah, namun kata Allah beliau berhalangan. Insya Allah akan disampaikan kisah pengajian pada waktu yang dulu. Terima kasih. Barakallah, sama-sama ya. Sama-sama ya. Semoga Allah mengampuni kita.